Halo semua, selamat bergabung di kelas penelitian operasional 1 bersama saya Dedi Suryadi. Sebagian dari kita sudah bertemu di kelas menggambar teknik tahun lalu, dan agak beda dengan menggambar teknik, kali ini kita tidak akan banyak berurusan dengan pandangan depan, kanan, atas, potongan, dan hal-hal seperti itu. Oke, sebelum mulai melihat materi di video minggu pertama, ada baiknya kita lihat dulu apa sih yang akan dibahas di kelas ini, kemudian aturan-aturan yang berlaku selama perkuliahan di kelas ini. Yuk, kita mulai. Sumber utama dari materi di kuliah ini datang dari textbook Wayne Winston dengan judul Operations Research Applications and Algorithms, edisi 4 tahun 2003. Anda wajib punya buku ini baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk e-book. Jadi terserah yang manapun, yang penting Anda harus punya. 3 minggu pertama kita akan belajar yang namanya formulasi. Artinya kita akan merumuskan masalah dari dunia nyata yang berupa deskripsi atau cerita, kita rumuskan dalam bentuk model matematis, tepatnya model linear programming. Nah, ini terkait dengan sumber di textbook tadi. Ini ada di chapter 3.1 sampai 3.6. Kita skip 3.7. Lanjut 3.8 sampai 3.10, skip lagi 3.11, terakhir kita bahas 3.12. Nah, selesai memformulasikan dari deskripsi persoalan nyata menjadi model matematis linear programming, 4 minggu berikutnya kita akan menyelesaikan model tersebut. Menyelesaikan di sini artinya kita akan mencari jawaban dari model yang sudah kita buat. Jadi 3 minggu pertama memodelkan satu persoalan, 4 minggu berikutnya menyelesaikan model tersebut sampai dapat jawabannya. Nah, untuk formulasi ini bisa dilihat bentuk evaluasinya akan muncul dalam bentuk tugas dengan bobot 7,5% dan juga akan muncul tugas 7,5% akan muncul di UTS dengan bobot 10%. Sementara untuk penyelesaiannya menggunakan metode simplex akan diujikan di UTS dengan bobot 25%. Gitu. Jadi UTS akan memiliki total bobot 35% dengan sebaran seperti ini. 10% memformulasikan, kemudian 25% menyelesaikannya. Oke, terkait dengan textbook, metode simplex ini akan kita bahas ada di chapter 4.1 sampai 4.8, kemudian 4.11 sampai 4.14. Jadi itu akan kita pelajari sampai ujian tengah semester. Setelah UTS, kita masih di chapter 4 dan akan mempelajari yang namanya goal programming. Goal programming di sini berarti kita menghadapi persoalan yang tujuannya lebih dari satu. Misalnya kita ingin memaksimasi profit, tapi juga memaksimasi jumlah orang yang membeli produk kita sebagai contoh. Gitu. Jadi bukan hanya profitnya, tapi juga jumlah orangnya ingin dimaksimasi. Ini akan dievaluasi dengan sebuah tugas dengan bobot 7,5%. 2 minggu berikutnya kita akan belajar namanya analisis sensitivitas. Kalau sebelum UTS kita sudah menggunakan simplex untuk mencari jawaban dari persoalan yang kita punya, di sini kita akan menganalisis apa yang terjadi terhadap jawaban kita kalau terjadi perubahan-perubahan di dalam persoalan yang kita hadapi. Misalnya, ada harga jual yang kalau naik $1, $2, efeknya apa sih? Kalau ada bahan baku yang berkurang atau bertambah ketersediaannya, apa yang akan terjadi terhadap jawaban kita? Nah, ini akan kita pelajari di analisis sensitivitas. Kenapa ini perlu? Karena dalam kenyataannya wajar ya kalau ada perubahan-perubahan yang terjadi dari satu waktu ke waktu lainnya. Ini di chapter 6.1 sampai 6.3 akan dinilai di ujian akhir semester dengan bobot 10%. Kemudian kita akan berkenalan dengan konsep yang namanya dualitas selama 2 minggu. Dan kita akan lihat apa yang bisa kita gunakan dari konsep ini untuk melihat satu persoalan lebih dalam dan dari sisi lain. Akan ada hal-hal yang menarik dari konsep dualitas ini. Akan diuji dalam UAS 10%, kemudian konsep dual simplex. Jadi tadi sebelum UTS ada simplex yang biasa. Setelah UTS kita akan lihat
yang namanya dual simplex akan diuji dalam UAS juga dengan bobot 15%. Ini bahannya ada di chapter 6 juga untuk di textbook. Kemudian kita akan lihat lagi metode simplex juga, tapi yang dinamakan revised simplex. Jadi ada simplex biasa sebelum UTS, ada dual simplex, dan ada revised simplex. Ini di chapter 10.1. Dan terakhir sekali kita akan belajar sebuah perangkat lunak atau software yang namanya QM for Windows. Jadi itu yang akan kita pelajari sampai UAS. Intinya bisa dilihat kita memodelkan satu persoalan nyata menjadi model matematis, kemudian menyelesaikannya, menganalisis apa yang terjadi kalau ada perubahan, kemudian melihat hal-hal menarik yang bisa kita lihat menggunakan konsep dualitas. Dan terakhir untuk metode simplexnya sendiri, ada perubahan yang bisa digunakan yaitu revised simplex, membuat metode ini menjadi lebih efisien. Itu saja yang akan kita pelajari di kelas Linear Programming 1 ini. Di kelas Operation Research 1. Oke, lalu apa aturan yang berlaku di kelas ini? Platform yang digunakan adalah Google Classroom. Jadi kalau pertama kali Anda ke IDE Unpar, di sana akan ada link untuk menuju ke Google Classroom yang kita punya. Atau saya sudah menambahkan Anda ke Google Classroom, jadi mestinya Anda bisa masuk gitu ya. Kecuali Anda baru bergabung setelah PRS. Kalau Anda tidak bisa masuk ke Google Classroom ini, silakan hubungi saya via email. Oke, jadi semua pengumuman, video pembelajaran, tempat pengumpulan tugas, saya usahakan semua di Google Classroom. Supaya Anda tidak perlu bolak-balik IDE Unpar, Google Classroom, saya usahakan semua di satu tempat. Begitu. Nah, konsekuensinya Anda wajib memeriksa informasi di Google Classroom secara berkala. Kalau ada informasi yang terlewat, itu jadi tanggung jawab Anda. Dan kami, tim dosen, tidak akan memberikan dispensasi kalau Anda terlewat, oh saya nggak baca, oh saya nggak buka Google Classroom-nya, itu menjadi tanggung jawab Anda. Ya, untuk selalu memeriksa ada informasi apa sih di Classroom. Dan terakhir ini yang penting sekali, semua mahasiswa yang terlibat dalam ketidakjujuran pengerjaan tugas dan ujian akan diberi sanksi. Sanksi maksimalnya adalah pembatalan semua mata kuliah dalam satu semester. Ya, saya biasanya tidak akan repot-repot berusaha mencari, ini siapa yang mencontek, ini siapa yang memberi contekan. Tidak begitu, begitu saya merasa terjadi kecurangan, maka langsung akan saya terapkan sanksi. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya tidak akan berusaha mencari, ini siapa yang memberi contekan, ini kebetulan mirip atau enggak. Tidak akan, begitu saya lihat ini ada indikasi kecurangan, langsung akan saya terapkan sanksi, gitu ya, dan tidak akan ada toleransi. Syarat kehadiran juga penting. Jadwal kuliah kita adalah hari Selasa jam 1 sampai jam 4 sore. Setiap minggu Anda wajib mengisi daftar hadir di student portal Anda dari jam 1 sampai jam 1.15. Jadi pastikan Anda mengisi ini setiap minggu dan jangan sampai terlambat. Ya. Kalau Anda ingin bertanya, silakan mengisi kelas comments pada jam pertama kuliah, yaitu jam 1 sampai jam 2. Kalau ada pertanyaan dari Anda, nanti saya akan buka sesi tanya jawab pada jam kedua perkuliahan, jam 2 sampai jam 3. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, ya sesi ini tidak akan saya buka. Gitu ya. Jadi kalau Anda mau bertanya, tuliskan di bagian komen, Anda ingin bertanya. Lalu saya akan buka sesi tanya jawabnya, silakan dihadiri di Google Meet di link berikut ini. Oke, jadi sesi tanya jawab ini ibaratnya by appointment. Anda bilang Anda mau bertanya, saya buka sesi tanya jawab. Ketentuan universitas, Anda wajib hadir pada setidaknya 12 dari 14 pertemuan agar bisa ikut UAS. Artinya, sekali lagi Anda harus mengisi daftar hadir. Jangan lupa isi setiap minggu. Minimal 12 dari 14. Tapi kalau saran saya sih jangan dihitung-hitung, pokoknya tiap minggu isilah. Untuk video pembelajaran, saya taruh video di YouTube. Silakan search Didi Dedi, itu channel saya di YouTube. Ada di bagian section Operations Research 1 Fall 2020. Saya gunakan bahasa Inggris dalam video itu supaya kita sama-sama belajar ya. Saya belajar speaking, Anda belajar listening. Kemudian untuk tanya jawab, ada sesi tanya jawab seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya.
Kemudian saya harap bagian komentar di Google Classroom juga digunakan sebagai forum. Jadi bukan hanya untuk appointment tanya jawab di Google Meet, tapi Anda boleh saling berdiskusi di sana. Kalau ada seseorang bertanya, kalau ada yang lain tahu jawabannya, silakan dijawab di sana. Jadi bukan saya saja yang berhak untuk menjawab. Jangan khawatir kalau ada jawaban yang kurang tepat atau apa, nanti akan saya ralat kalau memang ada yang keliru gitu. Jadi jangan khawatir, aduh saya salah memberikan jawaban atau uh, aduh saya jadi kelihatan bodoh gitu ya. Jangan begitu. Kita sama-sama belajar, dengan demikian jadi sama-sama tahu oh, apa yang benar, apa yang salah. Kalau saya ada yang salah pun silahkan beritahu ke saya lewat komen, oh ini kok aneh atau nggak sesuai dengan di textbook. Silahkan gitu ya, saya nggak selalu benar juga, bisa keliru, bisa salah menafsirkan, jadi kita posisinya sama-sama belajar di sini. Nah, kemudian kalau masih ada yang tidak terjawab, silakan email saya, tapi tetap memperhatikan hari dan jam kerja. Jadi kalau memang weekend atau hari libur itu ya harap maklum kalau tidak saya balas dalam hari tersebut. Gitu. Nah, kemudian pesan saya gimana sih kalau supaya berhasil di kelas Operations Research 1 ini, saran saya adalah kamu betul-betul sering-sering latihan. Karena kalau cuma mendengar gitu ya atau mengikuti pembahasan orang lain gitu kayaknya, oh iya tahu gitu, begini cara menghitungnya, begitu menentukan variabelnya. Tapi kalau Anda sendiri tidak latihan, itu nanti ketika ada soal yang baru diberikan untuk Anda, tiba-tiba Anda tuh nggak punya ide gitu, bingung. Tapi kalau Anda sering latihan sendiri, misalnya habis lihat video, kemudian Anda tutup, Anda coba ulang sendiri dari awal gitu, lama-lama Anda jadi punya ide ketika menghadapi soal baru. Ya, jadi kunci dari kesuksesan di mata kuliah ini menurut saya adalah Anda harus sering-sering latihan. Oke, semangat dan yuk kita mulai belajar di kelas penelitian operasional 1 ini. Selamat belajar.